Malam itu, satu keputusan kecil mengubah seluruh hidup Adi. Satu langkah ke dalam rumah mertuanya, dan hatinya terjebak pada sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Sebuah kedekatan, sebuah tatapan, dan sebuah kenyamanan yang datang dari seseorang yang tidak seharusnya membuatnya berdebar. Di balik senyum lembut Bunarti, tersembunyi badai perasaan yang siap mengguncang rumah tangga Adi. Dan malam itu, ketika hujan turun tanpa henti, rahasia itu mulai terbuka satu persatu. Inilah kisah penuh ketegangan halus, romantis intens, dan konflik batin yang membakar perlahan. Sebuah cerita tentang batas perasaan yang hampir dilewati, dan pilihan berat yang harus diputuskan. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan lanjutan kisah dramatis lainnya. Dan seperti biasa, mari kita awali kisah ini dengan doa. Semoga apapun pelajaran yang tersirat di dalamnya bisa membuat hati kita lebih kuat dan lebih bijak. Bersiaplah, cerita ini dimulai dengan sesuatu yang tidak akan pernah Adi lupakan. Pagi itu, udara kampung terasa berbeda, hangat, tapi lembut seperti selimut tipis yang menyambut siapapun yang kembali setelah lama pergi. Wangi tanah basah merayap di antara hembusan angin yang datang dari arah sawah, membawa aroma damai yang tak pernah kutemukan di kota. Namaku Adi, 27 tahun. Setelah hampir setahun penuh bekerja tanpa jeda, akhirnya aku dan Nanik, istriku, pulang untuk menjenguk orang tuanya di kampung. Motor yang kami tumpangi melaju pelan di jalan tanah yang mulai retak karena musim kemarau panjang. Ketika sampai di depan rumah kayu bercat hijau kusam itu, hatiku tiba-tiba terasa aneh. Seakan ada sesuatu yang menanti kami dari balik pintu. Dan dugaan itu benar. Dari dalam rumah, muncul seorang wanita yang rambut panjangnya diterpa angin. Ibu Narti. Ibu mertua yang selama ini hanya kukenal dari cerita. Kadang cerewet, kadang lembut. Selalu sibuk mengurus apa saja yang bisa diurus. Tapi tetap memperhatikan penampilan meski hidup di desa yang serba sederhana. Tatapannya menyapu kami dengan perlahan. Adi, kalian akhirnya datang juga. Ucapnya sambil tersenyum. Ada hangat dalam suaranya. Tapi entah kenapa, saat pandangannya menatapku lebih lama dari seharusnya, ada sesuatu yang menyeret nafasku. Intens. Dalam. Seolah ia sedang mencoba membaca isi kepalaku yang baru saja pulang dari hiruk-pikuk kota. Kami masuk ke dalam. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dipenuhi aroma minyak telon, masakan, dan wangi khas rumah yang sering terkena asap dapur. Setelah mengobrol sebentar, Nanik langsung rebah di kasur karena lelah. Aku pun menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Kusentuh daun pintu kayu itu, dan ketika kubuka, aku tertegun. Bunarti berdiri di dalam, hanya mengenakan handuk yang dililitkan erat di dadanya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai tanah. Ia sama terkejutnya. Elho, Adi. Ia buru-buru menahan ujung handuknya yang nyaris melorot sedikit karena gerakan spontan itu. Ibu kira kamu masih tidur. Oh, maaf, Bu. Saya kira kosong. Kami berdua berhenti. Tak ada yang bergerak. Hanya suara tetesan air dari rambutnya yang jatuh satu persatu ke lantai. Anehnya, tatapan kami bertaut lebih lama dari sekedip mata. Wajahnya memerah, tapi ia tidak langsung menunduk. Sepersekian detik itu, entah bagaimana, membuat jantungku berdentum keras. Ia akhirnya tersenyum kikuk. Nggak apa-apa, namanya juga rumah kampung, kamar mandinya satu. Lain kali panggil dulu ya. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Maaf. Ia melewati aku dengan langkah pelan, aroma tubuhnya yang bercampur sabun mandi mengusik indraku lebih dari yang seharusnya. Bayangan tubuhnya dalam handuk tadi menempel di kepalaku, tak mau hilang. Aku mencoba mengenyahkannya dengan mengguyur wajah berkali-kali. Namun semakin kutepis bayangan itu, semakin jelas ia muncul. Setelah sarapan, kami ikut ayah mertua ke sawah. Rumput yang tinggi, suara jangkrik, dan hamparan padi yang mulai menguning membuat suasana terasa seperti memori lama yang selama ini kulupakan. Kami memotong rumput, mengangkat padi, dan memindahkan karung. Bunarti bekerja tak jauh dari kami, memetik kangkung dekat sungai. Sesekali ia mendekat untuk bertanya kondisi atau memberi beberapa instruksi kecil. Setiap kali ia berada di dekatku, hawa di sekitar seakan berubah. Ada aroma bedak tipis bercampur peluh halus yang, entah kenapa membuatku susah berkonsentrasi. Adi, kamu capek?
Tanyanya ketika kami berteduh di saung kecil. Enggak, Bu, cuma panas. Ia mengangguk sambil menyeka keringat di lehernya dengan kain kecil. Gerakan itu sederhana, tapi caranya melakukannya. Pelan, hati-hati, dengan tatapan yang mengarah ke sawah namun terasa menembus ke arahku, membuat tenggorokanku mendadak kering. Langit mulai berubah gelap. Awan hitam mengendap di atas bukit. Kita pulang sebelum hujan, kata ayah mertua. Kami berjalan memanggul hasil panen. Namun Bu Narti tertinggal sedikit, meminta bantuanku memindahkan keranjang sayur yang berat. Adi, tolong ibu sebentar. Keranjang ini agak susah diangkat sendiri. Aku mengangguk dan menghampirinya. Saat kami mengangkat barang itu bersama, tangan kami hampir bersentuhan. Aku pura-pura tidak menyadarinya, tapi jantungku kembali berdebar seperti orang yang baru lari jauh. Ia melihat ke arahku, tersenyum kecil, senyum yang tidak sama seperti tadi pagi, lebih lembut, lebih sulit diartikan. Hujan pertama jatuh. Rintik kecil. Lalu semakin deras. Kami terpaksa berteduh di gubuk kecil di pinggir sawah. Gubuk yang hanya bisa menampung 2 orang jika duduk agak rapat. Dan di sanalah semuanya bermula. Angin membawa aroma tanah basah masuk dari celah bambu. Hujan menghantam atap dengan suara bergemuruh. Gubuk kecil itu terasa seperti dunia terasing. Hanya kami berdua di dalamnya. Jarak lutut kami, hanya beberapa sentimeter. Bu Narti merapatkan selendang di bahunya. Aduh, deras banget ya. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku mengangguk, tapi mataku tak bisa sepenuhnya menghindari sosoknya yang duduk di sampingku. Cahaya redup dari langit membuat wajahnya tampak lebih lembut, lebih sendu, lebih dekat. Adi, katanya tiba-tiba. Suaranya lembut, nyaris berbisik. Dari tadi kamu kelihatan banyak pikiran. Aku menelan ludah. Enggak, Bu, cuma capek. Tatapannya menelusuri wajahku, seperti mencoba membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri tak berani akui. Ada rahasia dalam mata itu. Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan hujan, yang makin deras, seakan menutup kami dari dunia luar. Membatasi kami dalam ruang kecil, sempit, dan penuh kesunyian yang justru membuat semuanya terasa semakin intens. Di antara suara hujan, degup jantungku menjadi satu-satunya hal yang bisa kudengar jelas. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah antara aku dan ibu mertuaku. Sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang tidak seharusnya muncul, tapi sudah terlanjur tumbuh. Hujan terus mengguyur sawah seperti tirai air yang menutup dunia luar. Dari gubuk kecil itu, aku bisa melihat butiran air memantul di pematang, menciptakan aroma tanah yang semakin kuat memenuhi udara. Angin masuk dari celah bambu, membuat udara dingin menyentuh kulit kami. Aku dan Bu Narti duduk rapat, bukan karena keinginan, tapi karena ruang yang terlalu sempit untuk memberi jarak lebih jauh. Tanganku terkadang menyentuh lututnya tanpa sengaja, dan tiap kali itu terjadi, jantungku bergerak secepat hentakan hujan di atap rumbia. Ia menarik kain selendang ke pundaknya, lalu menatap keluar. Dari dulu, gubuk ini memang selalu jadi tempat berteduh, katanya pelan. Ayahnya Nanik dulu sering di sini waktu masih muda. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri. Iya, Bu, tempatnya nyaman. Ia tertawa kecil. Tawa lembut yang terdengar seperti desir angin. Nyaman? Banyak anak muda dulu yang deg-degan kalau kesini, apalagi kalau hujannya tiba-tiba deras begini. Kata-katanya membuatku menoleh. Tatapan kami bertemu. Entah sudah berapa kali hari ini mata kami bertaut lebih lama dari yang seharusnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, tapi sekaligus tekanan yang aneh. Aku membetulkan posisi duduk. Bu, Nanik pasti nunggu di rumah. Kita harus pulang kalau hujannya reda. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap hujan, lalu pelan-pelan mengangguk. Iya, kamu benar. Ibu cuma jarang bersama kalian. Mungkin itu sebabnya ibu ingin sedikit ngobrol. Nada suaranya berubah. Lebih jujur. Lebih dekat. Kalau Adi sibuk di kota, Nanik banyak cerita tentang kamu. Ia menoleh kembali padaku, matanya dalam.
Katanya kamu pekerja keras tapi sering lupa jaga kesehatan. Aku terdiam. Tidak menyangka ia mengingat hal sekecil itu. Ibu cuma khawatir. Lanjutnya. Kadang, ibu merasa bersalah, membiarkan kalian tinggal jauh dan hidup sesulit itu. Bu, kataku pelan, ibu nggak perlu merasa bersalah. Semua pilihan ada alasannya. Ia menunduk. Suaranya melembut. Kadang ibu lupa bahwa kalian sudah dewasa. Tapi di hati ibu, kalian masih seperti anak-anak yang harus dijaga. Ada getaran halus dalam suaranya. Seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kekhawatiran. Aku melihat jemarinya meremas ujung selendang. Seperti seseorang yang berusaha tenang. Bu Narti, aku menelan ludah. Kalau ada yang ibu pikirkan, ibu bisa cerita. Ia menatapku. Tatapan itu, bukan tatapan ibu mertua kepada menantunya. Ada kehangatan yang terlalu lembut, terlalu lama, terlalu pribadi. Ada hal yang, suaranya terputus. Ia menghela napas panjang, lalu menjauhkan tatapannya. Ah, sudahlah. Tidak penting. Justru kalimat itu yang membuat dadaku terasa berat. Suara hujan yang memukul atap semakin keras. Gubuk itu bergetar halus. Seperti dunia mengecil menjadi hanya dua orang yang terjebak bersama rahasia masing-masing. Adi, katanya lirih, kamu sadar nggak? Sadar apa, Bu? Kamu berbeda. Ia menatapku tajam. Hari ini, caramu melihat ibu. Caramu diam. Caramu menjauh tapi tetap dekat. Aku membeku. Ia melanjutkan dengan suara rendah, hampir berbisik. Apa kamu merasa ada sesuatu yang berubah? Aku tak menjawab. Kata-kata itu mengguncang pikiranku. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak boleh mengakuinya. Aku menunduk, mengatur napas. Bu, mungkin cuma suasana saja. Suasana? Ia tersenyum tipis. Hujan memang suka membuat orang jujur pada dirinya sendiri. Degup jantungku semakin kacau. Dalam hening itu, kilat menyambar jauh di belakang bukit, menerangi wajah Bu Narti sesaat. Wajah yang biasanya ramah dan keibuan, kini tampak berbeda, lebih sendu, lebih dewasa, dan, entah bagaimana, lebih dekat dari yang pernah kubayangkan. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan godaan, bukan keisengan. Lebih seperti kebutuhan untuk dimengerti. Kerinduan yang lama disimpan. Dan mungkin, kesepian yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ibu, suaraku serak. Kalau saya salah bersikap, maaf. Ia tersenyum. Senyum yang membuatku semakin sulit bernapas. Kamu tidak salah apa-apa, Adi. Ibu hanya lupa rasanya berada dekat orang yang mau mendengarkan. Dan kalimat itu membuat udara berubah. Aku kini melihatnya bukan sekadar ibu mertua. Tapi seorang wanita yang ternyata memikul beban yang tak pernah ia tunjukkan pada keluarga. Wanita yang berjuang sendirian di rumah, di sawah, di dapur, sepanjang hari. Wanita yang mungkin jarang sekali didengar suaranya. Hujan mereda sedikit, tapi justru terasa menambah keintiman di ruang kecil itu. Seperti dunia memberi kami jeda untuk meresapi detik-detik yang tak akan terulang. Ayahnya nanik kalau hujan pasti pulang cepat, katanya tiba-tiba. Tapi sekarang, rumah sering sepi. Nada kesepiannya menamparku. Perlahan aku memahami tatapan-tatapan yang sejak pagi terasa berbeda. Ia menoleh, menatapku lagi. Adi. Suaranya nyaris tenggelam oleh sisa rintik hujan. Kamu nggak keberatan kan? Ibu cerita sedikit? Aku mengangguk. Dan saat itulah, wajahnya melunak. Seolah menunggu momen ini sejak lama. Terima kasih, bisiknya. Hujan kembali pelan. Suara sungai mengalir lembut. Dan di gubuk kecil itu, aku menyadari bahwa sesuatu sedang tumbuh di antara kami. Bukan cinta, bukan godaan, tapi hubungan yang samar, sulit dijelaskan, dan semakin sulit untuk dihindari. Dan tanpa kusadari, babak baru telah dimulai. Hujan akhirnya mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menggantung rendah di atas pematang. Langit masih kelabu, tapi rintik-rintik kecil tinggal jatuh sesekali, seperti enggan benar-benar berhenti. Aku dan Bu Narti mulai melangkah keluar dari gubuk. Tanah licin, pijakan becek,
dan suara air mengalir di parit kecil mengiringi langkah-langkah kami pulang. Namun suasana di antara kami tidak lagi sama. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah kejujuran yang hampir keluar, tapi tertahan, menggumpal menjadi tekanan diam yang sulit kujelaskan. Sesekali aku meliriknya. Rambutnya yang sedikit basah menempel di sisi wajah, membuatnya terlihat lebih lembut. Ia berjalan pelan, memegang keranjang sayur, menatap tanah tanpa banyak bicara. Entah kenapa, keheningan itu justru terasa lebih gaduh daripada hujan deras tadi. Saat kami sampai rumah, Nanik sudah terbangun dan berada di dapur, mengaduk sayur lodeh. Ia menyambut kami dengan senyum lelah namun hangat. "Loh, kalian kehujanan?" Ia mendekat, memegang lengan bajuku yang basah. "Mas, tadi nggak bawa jas hujan?" Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. Hujannya tiba-tiba turun. Bu Narti ikut menjawab, nada suaranya datar dan lebih terkendali daripada di gubuk tadi. "Iya, kami berteduh sebentar. Untung nggak terlalu lama." Aku bisa merasakan perubahan kecil dalam caranya berbicara. Lebih hati-hati, lebih terukur. Seolah ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu yang barusan terjadi. Atau mungkin, sesuatu yang barusan hampir terjadi. Nanik hanya mengangguk santai. "Baguslah kalau nggak sampai sakit." Ia kembali ke dapur. Aroma bumbu tumis memenuhi ruangan, tapi entah kenapa hidungku terasa lebih peka terhadap aroma lain. Aroma lembut tubuh Bu Narti yang tercampur sedikit wangi hujan. Ia berjalan melewati aku untuk menuju kamarnya. Sekilas, tatapan kami bertemu. Sekian detik yang singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku mengencang. Ada gugup yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Aku pun tak kalah salah tingkah. Bagaimana bisa suasana menjadi serumit ini hanya dalam satu hari? Sore harinya, setelah makan, ayah mertua tidur lebih cepat karena lelah bekerja di sawah. Nanik pergi ke rumah tetangga membantu membuat pesanan kue. Rumah menjadi sunyi, sunyi yang aneh, karena menyisakan hanya aku dan Bu Narti di ruang tamu. Ia sedang melipat pakaian, sementara aku duduk memperbaiki gagang sapu yang patah. Suara televisi samar terdengar, tapi tidak cukup untuk menghilangkan kesunyian di antara kami. Tiba-tiba ia berbicara, tanpa menoleh. "Adi, tentang tadi di gubuk." Aku langsung menegang. "Iya, Bu. Lupakan saja." Nada suaranya datar, tapi aku bisa menangkap getaran halus di ujungnya. Kadang ibu suka ke bawah suasana. Apalagi hujan. Aku menelan ludah. "Saya juga. Maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman." Ia berhenti melipat. Diam beberapa detik. Lalu berbalik menatapku. Bukan kamu yang bikin tidak nyaman," katanya pelan. "Justru, entahlah. Ibu merasa, didengar. Sudah lama tidak ada yang benar-benar dengar cerita ibu." Matanya merendah, bukan menatapku, tapi menatap waktu. Seperti mengingat sesuatu yang dulu pernah ia punya, tapi sekarang tinggalkan. "Ibu nggak bermaksud bikin kamu salah paham." Ia tersenyum, tapi senyum itu penuh letih. "Kamu menantu ibu, suami Nanik. Ibu harus jaga sikap." Ada desahan kecil keluar dari tenggorokanku. Tatapan itu, tatapan yang mencoba terlihat tegar meski rapuh. Dan entah kenapa, tatapan itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku berkata pelan, "Bu, saya menghormati ibu. Saya sadar posisi saya." Ia mengangguk. "Tapi, aku ragu. Saya juga merasa ada yang berbeda." Kata-kataku membuatnya diam. Ia menatapku, lekat, namun tidak menuduh. Lebih seperti seseorang yang tidak menyangka mendengar apa yang diam-diam ia takutkan. "Adi." Ia menghela napas panjang, mengambil waktu seolah memilih kata-kata. "Yang tadi itu bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan jauh-jauh. Itu cuma momen. Kamu mengerti, kan?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Tapi rasanya susah mengabaikannya." Bu Narti menunduk. Jemarinya meremas ujung kain baju. Sikap kecil yang menunjukkan betapa pikiran dan perasaannya sedang kacau. "Aku juga merasakannya," katanya akhirnya. Suaranya lirih, seperti takut didengar dinding kayu. Saat itu, dunia seakan berhenti. Aku terpaku. Bahkan detak jantung pun terdengar lebih jelas. Bu Narti buru-buru menambahkan,
Tapi itu salah. Kita harus pura-pura tidak pernah merasakannya. Demi Nanik. Demi keluarga. Aku mengangguk. Lebih kepada diriku sendiri. Meski hatiku menolak kenyataan itu. Ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca namun tetap kuat. Adi, kamu pulang ke sini untuk beristirahat, bukan untuk membuat semua jadi rumit. Aku hampir menanggapi, tetapi langkah kaki terdengar dari arah halaman. Nanik pulang, membawa kantong plastik berisi kue. Bu Narti langsung bersikap normal. Dalam sekejap, wajahnya kembali seperti ibu mertua yang kukenal. Ramah, sibuk, penuh perhatian. Namun aku tahu, di balik senyum itu, ada sesuatu yang ia sembunyikan sama kerasnya dengan aku menyembunyikan perasaanku sendiri. Dan malam itu, ketika kami semua tidur, aku tak bisa memejamkan mata lama. Aku memikirkan hujan. Gubuk kecil itu. Tatapan Bu Narti. Kata-katanya. Kejujurannya yang ia tutup kembali. Dan perasaanku yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Rumah terlalu sunyi. Tapi hatiku, terlalu ramai. Malam turun perlahan, menyelimuti kampung dengan suasana yang tenang namun menyimpan bisik-bisik halus dari angin yang melewati celah dinding rumah kayu. Lampu-lampu minyak di serambi tetangga terlihat berkedip kecil seperti kunang-kunang yang tersesat. Di dalam rumah, hanya ada suara sendok beradu pelan. Nanik sedang menutup toples berisi kue pesanan, sementara Bu Narti merapikan serbet meja. Aku duduk di ruang tamu, menatap lantai kayu yang tampak lebih gelap dari biasanya. Entah kenapa, udara malam terasa lebih dingin dan lebih berat. Mas, nanti tidur di kamar depannya, kata Nanik. Kasurnya sudah disiapkan. Aku mau tidur sama ibu, lama nggak ngobrol. Ia berkata santai, tanpa menyadari betapa kalimat itu memecah konsentrasiku. Tidur sendiri. Di kamar depan. Dekat dapur. Dekat kamar Bu Narti. Perasaanku langsung kacau. Oh, iya, boleh. Jawabku mencoba terdengar biasa. Bu Narti sekilas menoleh. Hanya sepersekian detik. Namun tatapan itu, yang cepat, penuh ragu, dan, entah apa itu, cukup untuk membuat napasku tercekat. Seluruh tubuhku seperti mengingat kejadian di gubuk tadi. Dan bukan hanya aku. Bu Narti pun tampak lebih canggung, lebih hati-hati dalam setiap gerakannya. Bahkan cara ia merapikan serbet meja terlihat terlalu sibuk, seolah sedang mengalihkan pikirannya. Setelah semua pekerjaan selesai, rumah mendadak menjadi senyap. Angin malam membawa aroma dedaunan basah masuk lewat celah-celah jendela. Lampu ruang tamu diredupkan. Aku menuju kamar depan, membawa selimut tipis. Di ruang tengah, Bu Narti dan Nanik masih berbicara. Suara mereka sayup dibawa oleh angin. Namun sesekali, dari nada suara Bu Narti, aku bisa mendengar kelelahan yang ia sembunyikan. Dan setiap kali itu terjadi, dadaku terasa berat. Aku masuk kamar. Ukurannya kecil, dengan jendela kayu tua dan lemari pendek. Kasurnya tipis, aroma kapur baru samar tercium. Aku duduk, menghela napas, berusaha menenangkan pikiran yang sejak sore terus berlari tanpa kendali. Lalu, tok, tok. Ketukan pelan di pintu. Jantungku langsung melonjak. Adi, sudah tidur? Suara Bu Narti, lirih dan hati-hati. Aku menelan ludah. Belum, Bu. Ada apa? Pintu terbuka sedikit. Ia muncul, masih mengenakan baju rumahan, rambut panjangnya diikat setengah, wajahnya disinari lampu temaram dari ruang tengah. Ada ketenangan dalam sorot matanya, ketenangan yang justru membuatku semakin tidak tenang. Aku cuma mau ambil kain di rak, katanya sambil menunjuk lemari kecil di dekat pintu. Oh, silakan, Bu. Ia masuk perlahan, melewati jarak yang sempit antara aku dan lemari. Aroma sabun mandi dan minyak rambutnya terasa jelas, membuat tubuhku kaku. Pergerakannya hati-hati, tapi setiap langkahnya seperti menggema di ruangan kecil itu. Ketika ia membuka lemari, kain-kain bergulir. Ia merapikannya sambil berbisik pelan, rumah ini memang kecil sekali, sampai-sampai kita selalu harus lewat dekat orang lain. Aku hanya bisa mengangguk, meski ia tidak melihat. Lalu ia berhenti, menutup pintu lemari perlahan. Dan, tanpa berbalik penuh, ia berkata pelan, hampir seperti suara seseorang yang bicara kepada dirinya sendiri. Aku harap, kamu bisa tidur nyenyak malam ini.
Aku merasa tenggorokanku kering. Insya Allah, Bu. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu lagi. Lagi-lagi. Dan seperti selalu, tatapan itu menyimpan sesuatu yang tidak berani diucapkan oleh siapapun di antara kami. Ia tersenyum kecil, lemah, seolah memohon maaf untuk perasaan yang bahkan tidak pernah ia sebutkan. Atau, katanya, apa kepalamu masih penuh? Aku menghela napas panjang. Sejujurnya, iya, Bu. Ia menatapku lama. Sangat lama. Jangan biarkan hujan tadi membuat kamu salah paham. Ibu tidak ingin kamu gelisah. Tapi, suasananya memang membuat semuanya terasa berbeda. Jawabku tanpa sadar. Tatapan Bu Narti berubah. Ada kilatan sedih di sana. Adi. Ia mendekat satu langkah. Satu langkah kecil, tapi cukup untuk membuatku bisa merasakan hangat napasnya. Yang kita rasakan tadi, itu hanya momen. Momen yang tidak boleh kita ulang. Kamu mengerti, kan? Aku ingin mengangguk, tapi tubuhku tak bergerak. Kata-kata itu benar. Sangat benar. Namun suara hatiku tidak setuju. Ia menyadarinya. Wajahnya melembut. Kalau kamu tidak bisa tidur, misalnya, kamu boleh minum air hangat di dapur. Ibu simpan termos di sana. Nada suaranya berubah. Lebih keibuan. Lebih terkendali. Tapi matanya tetap berbicara dengan jujur. Selamat istirahat, Adi, katanya pelan sambil menutup pintu. Aku hanya duduk, terdiam, mendengar langkahnya menjauh. Suara langkah itu, entah kenapa terasa meneteskan sesuatu ke dalam hatiku. Malam semakin larut. Nanik sudah tertidur. Ayah mertua mendengkur pelan. Rumah hening. Aku membuka mata, melihat langit-langit kayu. Tapi bukan itu yang memenuhi pikiranku. Yang memenuhi pikiranku adalah tatapan Bu Narti, kalimat-kalimatnya, dan jarak sedekat satu langkah yang tadi memporak-porandakan seluruh ketenanganku. Aku bangkit, perlahan. Membuka pintu kamar. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya kuning dari lampu dapur. Suara jangkrik datang dari luar, lembut dan ritmis. Aku berjalan menuju dapur. Dan di sana, di antara cahaya lampu kecil dan meja kayu, Bu Narti berdiri sendirian. Seolah ia pun tidak bisa tidur. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu untuk kesekian kalinya hari itu. Namun kali ini, tatapan itu tak lagi bisa kami sembunyikan. Malam panjang pun baru saja dimulai. Hujan turun sejak sore, menepuk genting-genting rumah seperti irama halus yang mencoba menenangkan hati Adi yang sejak tadi tidak berhenti berdebar. Ia duduk di ruang tamu rumah Bu Narti, sebuah tempat yang dulu terasa asing, namun kini justru menjadi pusat dari semua konflik perasaan yang ia pendam. Udara dingin membuat setiap hembusan napas terasa berat. Lampu ruang tamu dibiarkan redup, memantulkan siluet halus di dinding. Suasana itu membuat jantung Adi kembali mengingat momen-momen beberapa hari terakhir. Tatapan Bu Narti yang selalu dalam, perhatian kecil yang membuatnya bingung, dan kehangatan yang entah kenapa terasa lebih nyata dibanding apapun yang ia rasakan selama ini. Pintu kamar terbuka perlahan. Bu Narti keluar, mengenakan sweater tipis warna abu-abu yang membuat bahunya tampak halus diterangi cahaya lampu temaram. Rambutnya diikat setengah, beberapa helai jatuh membingkai wajahnya yang tampak lelah tetapi tetap anggun. Adi, suaranya lembut, tapi mengandung gulungan emosi yang sulit ditebak. Kamu belum pulang? Adi menggeleng. Saya mau bicara dulu, Bu, tentang semuanya. Bu Narti berhenti tepat di depannya. Jarak mereka tidak lebih dari satu langkah. Aroma lembut dari tubuhnya kembali membuat dada Adi menghangat. Kita memang harus bicara, jawab Bu Narti dengan senyum kecil yang tidak sepenuhnya kuat. Sejenak tidak ada suara selain hujan. Hening itu membuat suara degup jantung Adi seperti bergema sendiri. Saya takut salah langkah, Bu. Adi akhirnya membuka suara. Setiap kali kita dekat, saya merasa nyaman. Kadang terlalu nyaman. Padahal ibu mertua saya. Ini, semua, tidak semestinya membuat saya merasa seperti ini. Bu Narti menatapnya lama. Tidak marah. Tidak kaget. Seolah ia pun sudah menyiapkan diri untuk mendengar pengakuan itu. Aku juga merasakannya. Kalimat itu membuat Adi seolah kehilangan pijakan. Bu Narti menarik napas panjang,
menenangkan dirinya. Aku ibu dari istrimu. Aku tahu batas. Aku juga tahu apa yang salah. Tapi, perasaan bukan sesuatu yang bisa ditekan begitu saja. Adi merasakan tenggorokannya mengering. Tapi Bu, kalau Nanuki tahu. Nah, itu yang paling penting. Bu Narti memotong dengan suara lembut tapi tegas. Apapun yang terjadi, Nanuki tidak boleh terluka. Dia putriku. Dan kamu suaminya. Adi menunduk. Justru itu kenapa saya bingung. Saya sayang dia. Tapi belakangan, hubungan kami seperti menjauh. Saya merasa sendirian. Dan ibu, muncul di saat saya paling butuh tempat bersandar. Bu Narti mendekat setengah langkah. Cahaya lampu meninggalkan bayangan lembut di lehernya. Adi, aku akan selalu bantu kamu. Tapi bukan untuk membuatmu jauh dari Nanuki. Tatapannya menurun sebentar. Seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Aku ingin kamu memperbaiki hubunganmu dengan istrimu. Dek. Ucapan itu menusuk Adi dengan cara yang tidak nyaman tetapi benar. Saya sudah berusaha, Bu. Tapi Nanuki selalu sibuk. Kita sudah bertahun-tahun mencoba punya anak. Dia makin tertekan. Saya juga. Bu Narti duduk di sampingnya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Suasana yang begitu dekat membuat jantung Adi berdebar lebih cepat daripada seharusnya. Justru karena itu, kata Bu Narti perlahan, kamu harus kembali bicara dari hati ke hati dengan dia. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan jarak. Adi memejamkan mata sejenak. Dan kita, Bu? Setelah semua, perasaan ganjil yang muncul ini, bagaimana? Bu Narti tersenyum. Senyum yang lembut, tetapi juga penuh ketegasan seorang wanita dewasa yang memahami betul konsekuensi dari setiap keputusan. Kita akan berhenti di sini, Adi. Kata-kata itu terasa seperti sebuah palu besar yang jatuh tepat di dadanya. Bu Narti melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak mau jadi alasan rumah tanggamu goyah. Dan aku tidak mau hubungan kita menimbulkan dosa perasaan yang akan menyesakan kita berdua di masa depan. Adi merasakan penolakan di dalam dirinya. Namun anehnya, ia juga merasakan kelegaan. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, rasa hormat yang makin kuat kepada wanita ini. Bu Narti menepuk punggung tangannya pelan, sentuhan yang sangat lembut namun menggetarkan. Kamu laki-laki baik, Adi. Dan kamu layak bahagia. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Adi menatapnya. Makasih, Bu. Karena sudah jujur. Dan karena selama ini ibu ada buat saya. Senyum Bu Narti melemah. Seolah ada sesuatu yang ia tahan agar tidak keluar dari bibirnya. Jaga Nanuki. Dia keras kepala, tapi hatinya rapuh kalau menyangkut kamu. Hujan mulai mereda. Udara malam terasa lebih ringan. Adi berdiri, mengambil langkah ke pintu. Tapi sebelum membuka, ia menoleh sekali lagi. Bu Narti berdiri di ruang tamu, memeluk kedua lengannya sendiri, seakan menahan sesuatu yang berat. Bu. Adi memanggilnya satu kali. Kalau suatu hari saya tidak bisa melupakan perhatian ibu, itu salah ibu. Bu Narti tersenyum kecil. Manis tapi juga pahit. Tidak apa. Asal kamu tetap pulang ke istrimu. Adi akhirnya melangkah keluar. Di bawah sisa rintik hujan, ia merasakan hatinya lebih penuh, lebih dewasa, lebih kuat. Perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Bu Narti tidak akan hilang begitu saja. Namun kini ia tahu tempatnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adi merasa dirinya siap kembali mengetuk pintu rumah yang selama ini ia tinggalkan secara emosional. Siap memperbaiki semuanya. Siap menjadi laki-laki yang benar. Dan di balik tirai jendela, Bu Narti tersenyum tipis, menyeka titik air di ujung matanya. Entah hujan, entah perasaan. Yang jelas, keputusan itu adalah yang terbaik untuk semuanya.